Itu karena kita di sini menghadapi pertama adalah pengusaha besar Kota Tasikmalaya yang berduit. Yang kedua kita menghadapi adalah pejabat publik yang mendolimi orang-orang Kota Tasikmalaya. Terutama ini adalah salah satu bagian daripada jihad kita untuk membela keadilan, untuk membela memperjuangkan hak-hak anak yatim. Ini adalah salah satunya. Yang didolimi adalah anak yatim dengan semena-mena dan kekuasaannya dia semena-mena bisa merangsek atau menggasap bagian daripada anak yatim ini. Ini adalah salah satu yang perlu kita ketahui. Garis singkat besarnya seperti itu saja. Yang pertama, kita menghadapi, ya, kita perlu ketahui, kita datang ke sana untuk membela hak-hak anak yatim yang terdolimi oleh para penguasa yang kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti mobil komando. Di sini komando ada di Usahair, koordinator lapangan di Usahair. Jadi semua berharap satu komando, satu Usahair. Dan diharap mengikuti mobil komando. Artinya kita jangan sampai bercerai-berai di jalanan, satu komando satu arah. Ini kita rute jalan Jakarta, kemudian nanti ke Karangkari dan nanti ke Majid. Ya, ya kita berangkat langsung Haji Dhani kemudian untuk satu jalan.
ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Inilah adalah salah satu pembohong-pembohong agama yang akhirnya dengan kekuasaannya uang, dengan banyaknya uang, dengan gedenya pejabat, mereka takut dengan uang, mereka takut dengan orang-orang pejabat, yang akhirnya masyarakatlah yang dikorbankan. Betul apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Saya tanya juga ke bapak-bapak polisi, adil apa tidak? Adil apa tidak? Ini negara hukum. Kami berbicara pun akan dengan hukum. Ini sesuai fakta, ini sesuai bukti. Padahal yang dipegang oleh kami adalah sertifikat asli yang sebenarnya yang dari awal. Kenapa sertifikat lama bisa dikalahkan oleh sertifikat yang baru? Itu betul apa tidak? Saya tanya untuk turun di sini. Kita tidak mau negosiasi di dalam, karena sudah beberapa kali pun kita datang ke dalam, ternyata baru seandainya sertifikat lama bisa dikalahkan dengan sertifikat baru. Betul apa tidak? Benar apa tidak? Kenapa kok BPN bisa-bisanya seperti ini? Kayaknya BPN lebih bodoh daripada masyarakat yang tidak sekolah. Betul? Betul apa tidak? Karena apa? Karena iming-iming duit dari perusahaan besar. Karena pejabat takut turun pejabat-jabatannya. Izinkan saya mewakili organisasi untuk bertanya. Pertanyaan saya itu hanya 5, tapi mohon satu-satu dijawab langsung. Pak Kasih yang terhormat, sesuai dengan janji Pak Kasih, janji BPN di DPR ketika kamu audien, pertanyaan kami sederhana, di mana letak hasil ukur yang 3 itu? Ada di siapa dan berapa ukurannya? Terima kasih. Baru 1 Pak Kasih. Kami jawab dulu. Apa yang waktu itu diukur, yang nama waktu itu mungkin saya juga punya data, ada saya itu ke lapangan juga. Karena memang waktu itu saya belum ya. Barusan kita dengar bahwa hasil ukur akan diberikan hari ini. Ya. Hari ini kita akan mengetahui luas jumlah keseluruhan. Sehingga formula yang diberikan, dikatakan, dijanjikan sama kepala kantor BPN pada waktu itu untuk mencari win-win solution mungkin akan terselesaikan di sini. Amin. Sederhana untuk adil. Rugi KB, untung KB. Ilustrasi, ketika 3 sertifikat itu andai kata dianggap 100 patah. Ternyata yang keadaannya ada tukang TV, tidak ada kekurangan. Kalau hasil secara global ada 275, sederhana. 25 dibagi 3 kan, rugi KB kan. Adil. Yang pertama, kalau akan kita kabar hari ini, kita akan catat hari ini. Pertanyaan yang kedua, hanya jawabannya bisa atau tidak. Tadi sepintas dibahas. Sertifikat lama belum bisa dibatalkan dengan multi sertifikat baru. Dalam masalah ini dari ketiga sertifikat semuanya. Nah, artinya apalagi dengan melihat tahun pembuatan, yang jelas yang lebih tua itu akan dipertahankan dan diakomodir ke pejabat adanya. Terus sudah tersirat mengatakan sertifikat yang lebih lama akan dipertahankan. Karena undang-undang mengatakan belum bisa dibatalkan ketika muncul sertifikat baru. Oh ya, kecuali sudah ingkrah atas putusan pengadilan. Pertanyaan yang ketiga, Pak Kasih mau dijawab. Ketika sengketa terjadi pembentengan oleh seseorang di sana, saya tanya dan mohon jawab dengan jujur. Koordinasi dulu nggak dengan BPN? Atau memberikan konfirmasi enggak, minimal minta izin atau minimal memberitahukan? Terima kasih, mohon dijawab. Baru 3 pertanyaan. Ya, terhadap sisi sertifikat itu mutlak pemeliharaan atau keamanan tanggung jawab pemilik. Jadi adapun kondisi apa di lapangan, kami tidak ada konfirmasi dan tidak ada pemberitahuan. Itu mungkin ranahnya ada di pemilik.
kita catat bahwa secara tersirat menyatakan beliau tidak ada pemberitahuan dulu ketika ada pembenengan. Catat. Yang keempat, pertanyaan saya sederhana, nanti kalau pembangunan ini ketika terjadi sengketa, saya yakin tidak ada IMB. Saya yakin tidak ada IMB. Karena petugas perizinan akan mengkaji bertanya apakah tanah ini sengketa atau tidak. Itu syarat mutlak betul. Jadi kita katakan hari ini bahwa pembangunan di sana, baik yang benteng maupun yang padeng atau yang parit biasa, saya jamin tidak ber-IPP. Nah, untuk itu, Pak Kasih, saya yakin apabila ada IPP ketika ini, ya, bisa dibatalkan, kata lebih hukum nggak? Kalau pembangunan apapun itu namanya bahasa pemerintahan horizontal itu mutlak ada di pemerintahan. PPN hanya melegalkan arahnya. Adapun kalaupun menurut hasil sertifikat ada bangunan itu hanya menyatakan bahwa ada bangunan, tapi tidak mutlak oleh bangunan PPN. PPN yang melegalkan arahnya. Terima kasih, mungkin cukup segitu ya. Intinya bahwa pembangunan benteng termasuk yang adeng maupun yang handi tidak berikan konfirmasi saya karena memang bukan wilayah dia kan. Tapi satu hal yang harus kita tahu oleh BPN dan ini sedang sengketa, minimal kurangi petugas BPN memberitahukan jangan beri benteng karena akan menimbulkan kegaduhan. Pipi bisa diruntuhkan, Pi. Runtuhkan. Nah, satu lagi pertanyaan saya, di sana dikatakan saya mohon ditunjukkan batas yang menunjukkan batas-batasan. Saya yakin siapapun yang akan membuat sertifikat tukang ukur yang dari BPN di sana akan menyertakan batas-batasan. Saya mohon dibuka hari ini siapa yang menunjukkan batas-batas handi, batas-batas ading, atau batas-batas punya UU. Kita akan membuka semua. Karena batas-batas itu bisa saja ditunjukkan oleh yang bukan berwenang. Misalkan saya tidak tahu apa, tunjukkan sang menang-menang. Ini produk hukum, tapi produk hukum bisa dibatalkan ketika ada prosedur yang salah dan ada di sini. Saya mohon bongkar penunjuk batas ketika pembuatan batas-batas UUN, batas-batas tani atau batas-batas ading. Mohon dibuka. Anu biar makasih ya. Nanti kita laporkan ke polisi. Bisa saja memberikan keterangan palsu di atas notaris. Pada intinya BPN menemukan sertifikat khusus berdasarkan batas-batas yang sudah terpasang. Akan tetapi itu pun akan dituliskan atau dibuatkan terang di surat ukur bahwa siapa yang menunjuk batas dan siapa yang menetapkan batas. Pasti di masyarakat itu ada. Cuma pada intinya kuncinya BPN itu tidak mengukur luas tapi mengukur batas. Dari ukur batas cukup luas. Yang memasang tanda batas adalah kewajiban dari pemerintah. Kita dengar semua bahwa setiap untuk pengukuran tanah ada penunjuk batas dari pihak BPN, dari pemilik, penetapan batas dari BPN terkait dengan petunjuk-petunjuk yang ditujukan oleh batas. Kita bongkar hari ini. Ya, siap bisa. Terima kasih, mungkin kami izin masuk ke dalam. Terima kasih. Kami ingin buka data-data itu, kami ingin ada hasil hari ini. Luar. Hah? Luar mana pulgar. Di luar. Tinggalin korupsi nak kumaha. Berkasnya hese. Berkasnya Mantap, panjang weh sekalian boncit anjing lah. Ya kita mendengar. Kita mendengar hari ini. Sudah mendengar bahwa Pak Kasih akan memberikan data-data hari ini. Ya syukur bisa masuk semua, kalau tidak bisa masuk semua, jaga kondusivitas. Kita hargai petugas negara. Kalau nggak benar, kita tidak masuk negara. Ya. Ayo orang ke dalam. Cukup orang.
5 orang katanya. Tindak lanjut atau langkah selanjutnya dari penyidik karena untuk saya jelaskan, saya sudah berkoordinasi dengan pihak para pihak dan khusus pihak terkait dengan lahan milik Pak Hakim atau Pak Haji Adeng. Beliau itu memang tugasnya sebagai hakim di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang mana Senin sampai Jumat di Jakarta. Beliau baru ada pulang ke Bandung, dibawa ke rumahnya Sabtu dan Minggu. Jadi di Januari lalu cuti puasa tanggal 23 tuh inget ya, di lapangan dia kewenangan masing-masing ya kan, yang dikuasai masing-masing itu. Nanti yang lanjutnya mungkin di depan Allah makanya ini bisa terlaksana mediasi dengan pihak yang benar-benar berkompeten, yang berwenang, yang punya mampu memutuskan itu. Saya sangat sekali setelah Pak Hakim Maipun kemarin, saya mencermati apa yang Bapak sampaikan barusan, termasuk yang menjadi fokus tuntutan kami itu adalah di 5 poin tadi. Jadi kami ini betul global secara sempurna kami bisa kami terima berkas data selanjutnya dari BPN. Nah, itu hanya baru saya pandang. Dan kemudian yang patut saya pertanyakan kepada BPN itu terkait Linda yang 998 meter persegi. Nah, itu satu. Yang kedua, ini setelah dilakukan ulang sesuai dengan permohonan penerima kuasa Linda pada waktu itu, Pak. Nah, ini artinya terlepas dari apa yang terjadi antara pembatasan tanah dengan saudara Andi atau dengan Pak Haji Adeng. Nah, ini kedudukan daripada sertifikat yang termaktub di dalamnya itu adalah 71 bata atau 90 bata. Ini seperti apa ini? Sebenarnya ini sangat barang ada secara itu cuma minimal menghimbau segala sesuatu yang bisa mendatangkan kegaduhan, hentikan dulu kan. Misal pembangunan PT yang dilakukan oleh Semar hentikan dulu kan. Kita sengketa. Kalau pada sengketa sudah ikhlas tidak pernah siapapun, karena mati saya kepalanya. Andai kata secara hukum Ardi atau Andi yang menang kan mati. Tapi kegaduhan untuk mencapai rasa keadilan yang sebelah pihak lagi itu ingin kami itu pihak BPN menghimbau secara bijak pada siapapun, terus Pak Adeng atau gimana. Nah, dari kasih utara di mana para kita telepon, direkam, dia nggak sabar. Nah, ini saya udah dikasih dulu, terima kasih kami pada waktu itu takut nggak BPN sama siapa. Karena memang ini ya untuk mimpi di DPR kami mohon maaf kepala karena itu masuk orang itu kalau dibongkar secara transparan kita kalah ya berarti kita terimalah ini loh paling kita punya kewajiban menjelaskan ke yang menguasai pada kami ahli waris kan kita yang salah karena hukum itu kan benar mau disatu bisa dibuat tapi ketika ada indikasi soal dituduh ya mau izin hampura ya itu kan kami benar. Batas itu yang ukuran otomatis saya di sini ukuran pihak lah ya presiden juga silakan nah saya mau
Jadi akan kembali ke sini, Pak. Yang terkuat terpenuh yang harus dihargai adalah sertifikat. Sertifikatnya berapa tadi teh? 998. Enggak, itu 998 meluasnya. Luasnya 39 berapa? Itu catatan Abdillah. Jadi yang jadi masalah tanah yang Jalinda itu tercatat di BPN yaitu sertifikat M393 luas 998 ya. Jadi sudah barusan dari musyawarah diskusi dan keterbukaan sudah benar yang saya sampaikan dan merasa puas bahwa tidak ada produk-produk yang lain baik surat ukur baik apa kalau kira-kira bertentangan dengan luas yang sekian 998 atas nama Jalinda. Dan Jalinda ini bapak-bapak itu di pihak ahli waris tinggal silakan balik nama ahli warisnya dan saya tanda tangani. Selesai. Jadi gitu. Jadi yang bikin ini siapa yang nunjukin batas segala macam itu tidak ada. Saya bicara sertifikat aja silakan cari aja batasnya di mana. Jangan sampai tanah itu hilang.